with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond dreams. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Jana. Saya tinggal di daerah Ciamis. Saya mengajar di sini mulai tahun 2007 sampai sekarang. Awalnya saya mengajarnya di TK dari tahun 1988 sampai 2007, hampir 20 tahun ya. Dari SD awal ke sini karena saya basicnya dari TK, ditempatannya di kelas 1 dari tahun 2007 selama kurang lebih 2 tahun. Nah itu kita membentuk dulu panitianya. Semua panitia udah tersusun, kemudian tugas-tugas dari semua anggota dan panitia itu sudah tahu tupoksinya ya. Setiap guru kelas dan guru bidang harus menyusun kisi-kisi soal dan ditentukan jumlah soalnya berapa, terus bentuknya ada bentuk PG, bentuk isian, dan bentuk uraian. Ya, nanti setelah kita berembuk dengan teman-teman satu fase ya. Satu fase kan kalau saya fase C ya. Fase C ada 2 rombel ya. Kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu kan dibatasi ya. Kelas 5 materinya sampai mana, kelas 6 sampai mana, seperti itu. Nah, pada saat kita memetakan indikator soal berdasarkan ATP atau KD, saya melihat dulu tujuan pembelajaran dalam ATP tersebut yang diprioritaskan untuk kelas 5. Kita lebih sering itu dari level C1 ada, C2 ada, C3 ada, C4 ada. Nanti sekali-kali juga C6 yang menciptakan ya atau membuat, misalnya di uraian buatlah gambar tentang bagian-bagian pohon, kemudian berikanlah penjelasannya. Nah kita cek dan recek lagi apakah soal tersebut sudah menggunakan indikator soal ya. Disajikan soal, kemudian ada tujuannya kan ya. Kalau mengingat misalnya di taksonomi Bloom, kalau mengingat itu ada siswa menyebutkan gambar dengan benar seperti itu. Biasanya kita sih pengennya mas soal itu bisa cepat dibuat ya. Ada suka gini, kita bikin soal dulu, kisi-kisi dulu ya. Kalau kisi-kisi dulu lama. Tapi kalau soal dulu cepet, tapi nggak terarah, iya kan? Kalau soal itu bisa aja cepet ya, tapi nggak terarah dari materi awal sampai materi kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi acak-acakan kan ya. Tapi kalau melalui kisi-kisi, kita lihat kita dari CP pertama itu apa, kedua apa, ya seperti itu. Nah itu sangat penting ya, karena tanpa kisi-kisi seperti makanan tanpa bumbu yang lengkap seperti itu kan, karena itu ada merupakan salah satu administrasi yang ditanyakan juga setiap ada monitoring, mana kisi-kisinya, mana soalnya, mana kunci jawabannya, mana pensuarannya, seperti itu. Nah setiap penyusunan soal pastilah ada C1 sampai C6 ya, bervariasi ya. Kalau dadakan biasanya banyaknya C1, C2, C1, C2 ya kalau ulangan harian. Tapi kalau ulangan asap ini kita menyusulkan soalnya beda dari yang sehari-harinya. Walaupun mungkin ambilnya dari materi yang sama, tapi kita tingkatkan dari segi bahasanya, dari segi stimulusnya, dari segi pilihannya, seperti itu. Nah, cara menentukannya menyesuaikan dengan materi yang telah diajarkan. Misalnya komposisi soal mudah ada berapa persen, yang sedang berapa persen, yang sulit berapa persen. Yang mudah 40, yang sedang, kalau yang sulit kan 20%, berarti yang sedangnya 40 ya, 40%. Bisa juga yang mudahnya lebih sedikit, yang sedangnya lebih banyak, yang sulitnya mungkin tidak terlalu banyak juga ya. Nah, biasanya secara lisan dulu nih, saya kemarin tuh habis ulangan itu selalu langsung dikoreksi. Kalau masih ada waktu ya, koreksi, nanti ketahuan. Nah, anak-anak tadi yang paling dianggap susah itu soal nomor berapa? Jadi setelah kita analisis, kita nanti di akhir itu ada evaluasi dari satu rombel ini berapa ditemukan. Kemarin tuh soalnya itu tuh kebanyakan pada salah ya. Kalau di kelas saya banyaknya salahnya nomor sekian tuh dari mata pelajaran apa gitu ya. Nanti The beauty of her face was beyond my wildest dreams.